Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun iman adalah mengimani takdir, ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada takdir adalah kewajiban setiap muslim. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak tentukan, apa yang Allah tidak gariskan, maka hal itu tidak akan terjadi. Dengan demikian, peristiwa di alam semesta, kejadian-kejadian di sekitar kita ini tidak lepas dari takdir qada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Sekuat apapun usaha manusia untuk menghindar dari takdir, kalau sudah Allah tentukan maka dia akan terkena, tidak bisa ditolak. Sebaliknya, apabila Allah tidak menentukan seseorang takdirnya, maka walaupun dia tanpa usaha, Allah tidak akan tentukan takdirnya. Hal ini sebagai respon dari apa yang tersebar melalui broadcast. Ada yang selamat dari kecelakaan gara-gara sedekah. Kecelakaan maut yang menyebabkan 4 orang meninggal, puluhan luka berat. Ada satu yang selamat, motornya nggak apa-apa, karena dia rajin sedekah. Dibumbui dengan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati orang. Ya, orang kita kan gampang kalau disentuh kayak begitu kena. Akhirnya bertebaranlah broadcast ini. Kita katakan sekali lagi,
apa yang terjadi di alam semesta, kalau Allah tentukan takdir seseorang meninggal, mau dia soleh, mau dia tidak soleh, meninggal saat itu. Sebaliknya, apa yang Allah tidak tentukan orang itu meninggal, mau dia soleh atau tidak soleh, tidak akan meninggal. Maka tidak usah disangkut paut-pautkan, cok gali cok, dicocok-cocokkan. Oh, ini gara-gara sedekah dia terhindar musibah. Tidak ada. Semuanya berjalan dengan takdir. Karena kalau kita tidak imani ini, maka kita mendustakan takdir Allah. Seolah-olah dia selamat cuma gara-gara amal soleh. Tidakkah kita lihat peristiwa-peristiwa sebelumnya? Ketika pesawat jatuh, siapa pilotnya? Oh, orang soleh, rajin ke masjid, suka ceramah, nasihatin orang supaya sholat, ya, banyak sedekah. Meninggal gak? Meninggal. Kemudian bagaimana? Apakah kita katakan Allah gak sayang sama dia? Dia orang soleh kok bisa tenggelam? Tidak bisa. Semua berjalan dengan takdir, ya. Semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tentukan meninggal soleh atau tidak soleh, Allah akan cabut nyawanya. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang lain. Ada seorang meninggal karena maksiatnya. Apakah kita katakan Allah jahat, orang maksiat dimatiin? Tidak, semua berjalan dengan takdir. Ya. Maka cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Kafa bil mauti wa idha. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita untuk meningkatkan amal soleh. Dan tidak usah dihubung-hubungkan. Ini mati karena kurang sedekah, yang ini selamat gara-gara sedekah. Enggak. Semua berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, fidyatu halqil muhrimi ra'sahu. Fidyah seorang yang ihram kemudian mencukur kepalanya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Ma'kil radhiyallahu anhu qala jalastu ila Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an fasa'altuhu anil fidyah faqala nazalat fiyya khasatan wa hiya lakum amatan humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanathar ala wajhi faqala ma kuntu ura al waj'a balagha bika ma ara aw ma kuntu ura al jahda balagha bika ma ara atajidu syatan faqultu la qala fasum salasata ayyam aw at'im sittata masakina likulli miskinin nisfu sa'. Wa fi riwayah fa amarahu Rasulullah SAW an yut'ima faraqan baina sittah aw yuhdiya syatan aw yasuma salasata ayyam. Dari Abdullah bin Ma'kil, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku duduk dengan Ka'ab bin Ujrah. Kemudian aku bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah tentang fidyah, denda orang yang sedang ihram mencukur rambut kepalanya.
Maka Ka'ab bin Ujrah menjawab, tentang fidyah itu kasusnya untuk saya khusus dan untuk kalian secara umum. Jadi peristiwa adanya fidyah itu asbabul wurud, sebab datangnya hadis karena peristiwa Ka'ab bin Ujrah. Peristiwa itu khusus untuk saya, tapi hukumnya berlaku untuk kalian secara umum. Apa ceritanya? Aku dibawa kepada Rasulullah sedang ihram. Ihram itu keadaan kita memakai kain ihram melaksanakan manasik umroh atau haji. Aku dibawa kepada Rasulullah. Sedangkan apa kalau kotoran rambut? Kutu saya atau kotoran rambut saya itu bertebaran di muka saya, ketombe. Nah, kalau kutu nggak terbang ya, nggak kelihatan. Kalau ketombe kelihatan, putih-putih, bertebaran di muka saya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, tidak pernah aku dilihatkan penyakit seperti ini seperti yang kau alami. Betapa beratnya apa yang kau alami. Lagi ihram, rambutnya lebat, ada ketombe. Maka Nabi bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah, atajidu syatan, kamu bisa mendatangkan kambing? Kamu punya kambing enggak buat bayar denda? Ka'ab menjawab, la, saya tidak punya. Maka Nabi bilang, kalau kamu tidak punya kambing, fasum salasata ayam, puasalah 3 hari. Atau kalau puasa tidak mampu juga, berilah makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin ukuran makannya adalah setengah sok. Hadis ini berisi tentang keadaan Ka'ab bin Ujrah yang beliau dalam keadaan ihram, memakai kain ihram. Sementara orang yang sedang ihram itu salah satu larangannya cukur rambut. Jadi kita yang berangkat umroh atau haji, pertama ke mikot. Apa itu mikot? Mikot adalah tempat yang tidak boleh dilewati kecuali kita sudah niat umroh atau niat haji. Itu mikot dan sudah kita jelaskan kemarin. Nah, kalau sudah di mikot, mandi, pakai kain ihram, kemudian kita sudah membaca labbaika umrotan atau labbaika hajjan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umroh atau untuk haji. Maka orang yang semacam itu terkena larangan-larangan. Apa larangannya? Di antara larangannya tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong rambut. Jadi bapak-bapak kalau sudah pakai kain ihram jangan coba-coba iseng cabutin ya kumisnya pakai uang logam 500-an. Ada pengalaman nih katanya, banyak ya. Nggak boleh karena kita sedang umroh, sedang haji. Nah, keadaannya berbeda dengan keadaan si sahabat mulia Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah itu tidak boleh cukur rambut, tapi kutu ketombenya betebangan. Ya. Ketombenya parah banget gitu. Parah banget. Padahal dia tidak boleh cukur rambut. Orang semacam ini kan harusnya diapain? Dibotak habis. Kemudian baru dibersihkan, kasih minyak pembersih ketombe, apa namanya? Pokoknya kasih. Bagaimana ini Rasul? Saya lagi umroh,
tidak boleh cukur rambut sementara ketombenya parah. Sampai kata Rasul, saya tidak pernah melihat orang yang sangat kesakitan seperti ini. Gatel gitu kan, pengennya bawaannya diapain? Digaruk ya. Ketombe itu kan bikin panas kulit ya. Bikin panas kulit. Maka Nabi bertanya, kalau kamu mau cukur rambut, kamu punya kambing nggak yang bisa disedekahkan sebagai fidyah? Fidyah itu apa? Tebusan denda atas pelanggaran mencukur rambut. Tidak punya wahai Rasul. Kalau tidak punya, puasa 3 hari. Kalau tidak mampu, beri makan fakir miskin 6 orang. Setiap fakir miskin setengah sok. Itu ceritanya seperti itu ya. Ceritanya demikian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan larangan-larangan saat ihram, saat umroh, ada 3 keadaan. Berhubungan dengan larangan-larangan saat ihram, saat umroh dan haji, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, melanggar larangan ihram karena lupa atau belum tahu hukumnya. Berhubungan dengan larangan ihram saat umroh atau haji, ada 3 keadaan. Keadaan pertama, melanggar larangan ihram karena lupa atau belum tahu hukum. Karena apa? Lupa atau belum tahu hukum. Maka orang yang melanggar ihram karena lupa atau belum tahu hukumnya, 1, tidak dosa. Tidak dosa. 2, tidak bayar fidyah atau denda. Tidak bayar fidyah. Karena dia melanggarnya di atas kebodohan, belum tahu hukum atau lupa. Contoh, dalam ihram tidak boleh kita tutup kepala kita pakai penutup kain dan sebagainya. Sebagian jamaah umroh ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah naik bis. Bisnya itu AC-nya wadem. Apa wadem? Dingin. Akhirnya dia nggak sadar, lupa kain ihramnya dipakai untuk menutup kepala. Kemulan. Tahu kemulan ya? Nah, tidak sengaja karena pengen tidur pakai kain ihram tutupan. Perjalanan Mekah kan jauh, 6 jam. Ini lupa namanya. Dia melanggar ihram, faktornya apa? Lupa atau belum tahu hukum. Maka orang yang lupa tidak dosa. Kena denda enggak? Kena fidyah tidak? Tidak. Karena faktornya apa? Lupa. Sebagaimana orang puasa, minum, makan, lupa. Batal tidak puasanya? Kita bentar lagi Ramadan. Orang yang puasa lupa makan minum, batal enggak puasanya? Tidak. Tidak batal. Kena denda enggak? Fidyah? Enggak. Begitupun yang melanggar larangan ihram. Atau ada lagi jamaah belum tahu hukum. Ketika ihram sudah mengucapkan labbaika umrotan, dia ambil gunting kuku, dipotong kukunya. Sekalian biar bersih. Tadi mandi bersih, tinggal kuku. Padahal kalau sudah labbaika umroh itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Dia lupa potong kuku.
Dosa tidak? Tidak. Kena fidyah tidak? Tidak. Karena faktornya apa? Sebabnya lupa atau belum tahu hukum. Keadaan kedua. Orang yang melanggar larangan ihram karena sengaja dan tidak ada kebutuhan. Keadaan kedua, melanggar larangan ihram karena sengaja dan tidak ada kebutuhannya. Maka bagi yang melanggar larangan ihram karena faktornya sengaja, dia sudah tahu nggak boleh cukur rambut, sengaja dipotong, sengaja cukur kumis, ya. Dan tidak ada kebutuhan. Maksudnya tidak ada kebutuhan, dia nggak sakit, tidak ada ketombe, tapi dicukur. Kukunya tidak membahayakan, dia potong. Itu namanya sengaja dan tidak ada kebutuhannya. Maka keadaan kedua ini, yang melakukan pelanggaran ihram karena sengaja dan tidak ada kebutuhan, satu, dia berdosa. Satu, dia berdosa. Dua, wajib bayar fidyah atau denda. Yang kedua, wajib bayar fidyah atau denda. Sengaja tidak ada kebutuhan, dosa. Kamu melanggar larangan, karena larangan itu kan wajib dijauhi, tapi dia langgar, dosa. Dan tidak ada kebutuhan, wajib bayar fidyah. Fidyahnya apa? Tadi pilihan, sedekah dengan kambing, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Keadaan ketiga, melanggar larangan ihram ketika umroh atau haji karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya. Karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya. Apabila melanggar ihram karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya, maka satu, tidak berdosa. Tidak berdosa. Namanya nggak sengaja. Dosa nggak kalau nggak sengaja? Tidak. Maka satu, tidak berdosa. Dua, wajib bayar fidyah karena dia ada kebutuhan, termasuk kebutuhan gatel, kutu, ketombe, ada kebutuhannya untuk dicukur supaya tidak mengganggu manasik umrohnya. Bagaimanapun kalau kondisi kepala sudah sangat gatel, akan mengganggu kehusyuan. Baru mau tawaf, baru mau doa angkat tangan, ya. Maka ketika kita melanggar larangan ihram karena tidak sengaja dan ada kebutuhannya, satu, tidak dosa. Dua, wajib bayar fidyah. Sebagaimana hadis yang kita baca, hadisnya Ka'ab bin Ujroh. Dia rambutnya gatel, banyak ketombe, butuh untuk dicukur, tidak dosa, tapi tetap fidyah berlaku. Ya, dia harus bayar fidyah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini,
Yang pertama, semangat salaf untuk bertanya. Semangat salaf untuk bertanya. Semangat salaf untuk bertanya. Bagaimana seorang Abdullah bin Ma'kil duduk di samping Ka'ab bin Ujroh kemudian nanya, fasa'altuhu anil fidyah. Aku bertanya kepada Ka'ab bin Ujroh tentang masalah fidyah. Berarti bisa kita ambil pelajaran apa? Semangat generasi sahabat salaf untuk tanya masalah agama. Karena bertanya itu para jamaah kuncinya ilmu. Orang kalau belajar dia tidak boleh malu. Harus menahan malu untuk tanya. Jangan pedulikan omongan manusia. Nggak punya malu, nanya guru, nggak usah malu. Dalam perkara kebaikan tanya, tidak ada masalah. Tidak ada malu dalam menuntut ilmu agama. Karena bertanya itu adalah pintu pembuka supaya kita dapat ilmu. Hadis ini kalau tidak sahabat mulia Abdullah bin Ma'kil tidak tanya tentang fidyah, ini hadis nggak sampai sama kita hari ini. Kalau dia nggak nanya malu nanya. Hadis ini tidak akan sampai kepada umat. Tapi dengan bertanya, berita tentang fidyah sampai pada kita. Manfaatnya lebih besar. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar ada yang belum paham, tanya. Gak usah malu. Ya, selama pertanyaan dalam batas-batasan. Karena bertanya itu adalah pintu pembuka ilmu. Kemudian yang perlu kita sebutkan juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Apabila orang yang sedang ihram dia mendapati gangguan di kepalanya karena sebab kutu, ketombe, maka boleh dicukur rambutnya. Tidak ada dosa, tapi wajib bayar fidyah. Apabila orang yang sedang ihram mendapati gangguan di kepalanya, baik kutu, ketombe, maka boleh dia cukur rambutnya. Tidak ada dosa, tapi wajib bayar fidyah. Hadis ini dikuatkan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196. Surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa yang sakit atau di kepalanya ada gangguan, hendaklah dia bayar fidyah dengan berpuasa atau sedekah atau menyembelih kambing. Berarti antara ayat dengan hadis cocok, sama. Bayar fidyah itu satu, nyembelih kambing. Dua, sedekah, memberi makan fakir miskin. Atau puasa 3 hari, ya, puasa 3 hari. Hadis yang mulia ini juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa puasa sebagai ganti bagi yang tidak punya kambing dilakukan 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Puasa bagi yang tidak mampu membeli kambing dilakukan selama 3 hari dan tidak harus berturut-turut, tidak harus terus-menerus. Ya, tidak harus terus-menerus.
Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bagi yang tidak mampu berpuasa 3 hari, maka hendaklah sedekah memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin nisfu so', setengah so'. Kurang lebih setengah kilo lah. Kurang lebih setengah kilo. Makan nasi setengah kilo banyak nggak? Beras setengah kilo dimasak banyak nggak? Banyak. Untuk 1 kali makan lebih ya. Ya. Jadi untuk yang tidak mampu puasa 3 hari, dia memberi makan 6 orang miskin. 1 orang miskinnya seukuran nisfu so', setengah so'. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, denda fidyah adalah pilihan, bukan urutan. Denda fidyah adalah pilihan, bukan urutan. Jadi antara puasa, memberi makan 6 orang miskin, atau sedekah dengan kambing, ini pilihan. Kita mau pilih yang mana silakan. Tidak harus berurutan, kambing dulu, kalau kambing nggak mampu baru puasa, kalau puasa nggak mampu baru memberi makan fakir miskin. Tidak, tapi kita boleh milih. Bapak-bapak mau milih langsung sedekah ngasih makan, boleh. Kita mau pilih puasa, silakan. Saya mau milih sedekah kambing, silakan. Sehingga kalau ada pembimbing umroh, pembimbing haji, melihat ada yang melanggar larangan ihram, langsung bilang wajib beli kambing. Ini keliru. Ini keliru karena dendanya itu pilihan. Kita mau pilih mana? Apakah Anda sedekah kambing, apakah Anda sedekah makanan, ataukah puasa 3 hari? Silakan. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan-larangan ihram tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang melanggar maka dia terkena denda fidyah. Larangan-larangan ihram tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang melanggar maka wajib bayar fidyah. Hal ini menunjukkan kaum muslimin yang namanya larangan itu jangan kita langgar. Larangan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, itu jangan dilanggar. Kalau kita melanggar puasa malah berhubungan suami istri, kena fidyah enggak? Kena denda. Dendanya berat lagi. Memerdekakan budak, kalau enggak mampu merdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, ngasih makan 60 orang miskin. Ini fidyahnya berat. Karena larangan itu sifatnya haram. Kalau haram jangan diterjang, jangan ditabrak. Begitupun larangan saat umroh, saat haji. Kenapa sih Pak Ustadz harus ada larangan-larangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita umroh hajinya itu berangkat ke tempat yang bukan sembarangan. Tempat yang disebut tanah suci. Maka ada aturan. Tanah yang dimuliakan. Salat di dalamnya lebih baik dari 100.000 kali salat. Salat di Madinah lebih baik dari 1000 kali salat. Maka masuk ke sana ada aturan. Ada larangan yang gak boleh diterjang. Kalau bapak-bapak masuk Cikarang,
Terserah mau masuknya jungkir balik nggak ada masalah. Tapi masuk Mekah beda, ini tanah suci. Orang kafir nggak boleh masuk. Ada nemu barang nggak boleh diambil. Kalau kita nemu barang di jalan Jababeka sini, sikat. Ya, dia di tanah suci tidak bisa. Dia ada aturan-aturan. Maka dibuatlah larangan-larangan. Di antaranya larangan bagi jamaah umroh, jamaah haji. Ketika sudah ihram tidak boleh cukur rambut, tidak boleh ini, tidak boleh itu, demi menjaga kemuliaan tanah suci dan juga menjaga kemuliaan ibadah ihram, ibadah umroh haji, dijaga kemuliaannya, ya. Maka adanya larangan tersebut. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu dengan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Pelajaran itu, hukum itu diambil dengan umumnya lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Ya. Bahwa hukum dilihat dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Maksudnya bagaimana? Tentang fidyah itu sebabnya Ka'ab bin Ujrah. Tapi hukumnya berlaku umum siapapun selain Ka'ab bin Ujrah, termasuk kita. Kalau kita nanti diberikan rizki untuk bisa umroh, Bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada yang umroh ya? Ya, di masa pandemi ini umrohnya agak sedikit repot karena banyak karantina, PCR dan lain-lain. Harganya juga naik, melonjak tajam. Biasanya 25, 26 bisa berangkat, sekarang harus 36, 33, 33 juta. Ya seperti haji. Ditambah lagi durasi waktunya makin lama. Ya, karantina di Madinah 4 hari. Kemudian nanti pulang sampai Indonesia masih 7 hari, berarti sudah 11. Ditambah prosesi umrohnya minimal 12 hari, berarti sudah 23 hari. Bapak-bapak harus siapkan waktu kalau pengen umroh di masa pandemi, ya. Nah, barangkali nanti bapak-bapak berangkat umroh, kemudian mengalami gatal-gatal di kepala, banyak kutu, boleh dicukur. Kemudian wajib bayar fidyah. Karena masalah fidyah tidak hanya khusus kepada Ka'ab bin Ujrah, berlaku hukumnya umum. Pelajaran itu, hukum itu dengan keumuman lafaz, tidak dengan kekhususan sebab. Sebabnya khusus kepada Ka'ab, tapi hukumnya berlaku bagi kita semua. Ya, paham? Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya bagi orang yang dituakan atau pemimpin memperhatikan keadaan pengikutnya. Hendaknya bagi orang yang dituakan atau pemimpin memperhatikan keadaan pengikutnya. Nabi pemimpin haji, ngeliat jamaah ada yang kegatelan, gak bisa khusyuk, dipanggil. Kamu kenapa? Saya ngeliat kok parah banget gatelnya, sampai ketombenya bertebaran kemana-mana. Akhirnya dikasih bimbingan, ya udah cukur aja tapi bayar fidyah. Itu pemimpin, memperhatikan selalu keadaan bawahan dan menunjukkan jalan yang benar. Kalau kamu begini, caranya begini. Ini sebagai pelajaran bagi kita pemangku amanah. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang posisinya di pabrik sebagai manajer. Ada yang sebagai manajer? Angkat tangannya.
Saya butuh bantuan ya buat bangun ini Pak masjid. Ya, perhatikan bawahan kita. Kalau dia sakit, tanya, kok saya lihat kamu kerjanya tidak semangat, raut muka apa ya, pucet. Tanya, barangkali ada masalah. Nabi sampai sempet-sempetnya memperhatikan jamaah yang rambutnya apa? Kegatelan, sehingga dia tidak fokus ibadah hajinya. Ditanya, kamu kenapa? Kok saya lihat berat sekali? Ternyata ketombean. Seorang pemimpin Rasul, coba sempet-sempetnya ngelihat keadaan jamaah. Bagaimana lagi kita? Kita bukan nabi, bukan rasul, lebih utama memperhatikan bawahan kita, ya. Jadi sebenarnya masalah leadership itu Nabi sudah nyontohin. Seorang pemimpin harus bagaimana, ya. Nabi sudah memberikan contoh-contohnya. Ini semoga menjadi pelajaran bagi kita. Ada yang manajer, ada yang leader. Kenawan leader ya. Leader harus perhatian. Ya, THR kalau dari pabrik kecil tambahin dari kantong sendiri. Sini kumpul. Gitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, memotong rambut itu termasuk larangan ihram. Memotong rambut termasuk larangan ihram. Tidak boleh kita potong rambut, potong kuku dan sebagainya, karena termasuk larangan dalam umroh dan haji. Babu hurmatu Makkata, babu hurmata Makkah. An Abi Shuraih Khuwailid bin Amrin al-Khuzai al-Adawi radhiyallahu an annahu qala li Amri bin Sa'id bin al-As wa huwa yab'atsul bu'usa ila Makkah, i'dhan li ayyuhal amiru an uhaddisaka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fatah fasami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya hina takallama bih annahu hamidallah wa athna alaih thumma qala inna makkata haramahallah wa lam yuharimha an-nas fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman wa la ya'dida biha syajaratan fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adzina li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dzan lakum wa inna ma udzina li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams falyuballigh syahidul ghaiba faqila li Abi Shuraih maqala lak qala ana a'lamu bidzalika minka ya Aba Shuraih innal haram la yu'idhu asiya wala faran bidamin wala faran bi kharbatin. Dari Abu Shuraih itu namanya Khuwailid bin Amr al-Khuzai al-Adawi, sukunya dari suku Khuzai al-Adawi. Bahwasanya Abu Shuraih berkata kepada Amr bin Sa'id bin As, dan dia adalah seorang yang mengutus utusan ke Mekah, yang berkata, izinkanlah untukku wahai Amirul Mukminin, aku menceritakan sebuah riwayat ucapan yang Rasulullah menyampaikannya esok hari setelah penaklukan kota Mekah. Izinkan aku menyampaikan berita hadis yang Rasulullah ucapkan setelah menaklukkan kota Mekah. Rasulullah ngomong apa? Kedua telingaku telah mendengarnya, hatiku telah merekam, menangkapnya, dan kedua mataku melihatnya langsung ketika beliau berbicara. Ini untuk menguatkan pendengar. Kamu harus percaya karena saya dengar langsung.
karena saya ngelihat langsung, karena sudah saya simpan di dalam hati saya. Apa kata Rasul? Beliau memulai dengan memuji Allah, hamidallah, mengucapkan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Wa asna alaih, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya Mekah telah Allah haramkan, dan Allah dan manusia tidak ada yang mengharamkannya satupun sebelum itu. Allahu Akbar. Ya, jadi yang menjadikan kota Mekah kota suci adalah Allah yang mengharamkannya. Maka tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Tak boleh terjadi pembunuhan. Maka peristiwa saat jamaah Irak menyembunyikan bom, kemudian membuat kekacauan di depan Masjidil Haram, ini melanggar hadis ini. Karena kata Nabi, tidak halal bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di kota suci. Gak boleh, ya. Walaupun itu kisos. Kisos, apa kisos? Membalas, bunuh, dibalas bunuh. Itu tidak boleh dilakukan di kota Mekah. Pelaksanaan kisos di Jeddah, jauh dari Mekah, ya. Ada masjid kisos. Kalau kita umroh, biasanya diajak mampir ke masjid kisos. Masjid yang di sana dilaksanakan pelaksanaan kisos, ya. Untuk melihat enggak, kalau kita datang enggak ada apa-apa, cuma ya tahu saja di sini tempat eksekusi, ya. Kemudian apalagi yang diharamkan? Tidak halal bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah, dan tidak halal untuk memetik, memotong pohon-pohon yang ada di tanah suci. Nah, ibu-ibu kan yang sedang gemar tanaman hias, tangannya kan suka usil, ya. Ih, cantik banget bunganya, ceklik. Ya, nggak boleh kalau di Mekah. Ya, tidak boleh. Yang dimaksud pohon di sini adalah pohon yang tumbuh dengan sendirinya, bukan yang ditanam. Kalau yang ditanam boleh dipetik, tapi yang tumbuh dengan sendirinya tidak boleh dipetik, diambil, dipotong, nggak boleh. Pohon apa yang tumbuh dengan sendirinya? Rumput, apalagi? Ya, di sekitar kita saja kan banyak pohon yang nggak ditanam tumbuh. Itu nggak boleh kalau di Mekah, dipetik, dipotong, nggak boleh. Ada larangannya. Wala ya'dida biha syajaratan, tidak boleh dia memetik, memotong pohon. Fa in ahadun tarakhasa bi qitali Rasulillah faqulu innallaha adzina li rasulihi. Apabila salah seorang mendapatkan keringanan untuk memerangi Rasulullah SAW, maka katakanlah sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi Rasulnya dan tidak mengizinkan bagi kalian. Jadi Rasul boleh masuk menaklukkan kota Mekah, memerangi. Kok bisa Nabi masuk kota Mekah memerangi? Karena dapat izin dari Allah. Kalau kita masuk Mekah perang nggak boleh, ya. Walam ya'dzan lakum wa inna ma udzina li sa'atan min nahar. Aku diizinkan hanya sejenak di waktu siang. Faqad adat hurmatuhal yaum, dan kehormatan Mekah telah kembali pada hari ini, yaitu saat penaklukan kota Mekah. Kahurmatiha bil ams, sebagaimana kehormatannya sudah kembali kemarin. Hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir alias gaib. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, banyak sekali di sini, ya. Keutamaan Abu Shuraih, karena beliau menceritakan peristiwa yang terjadi saat penaklukan kota Mekah. Keutamaan Abu
Shuraih, karena beliau menceritakan peristiwa yang terjadi saat penaklukan kota Mekkah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bagusnya adab Abu Shuraih kepada pemimpin Mekkah ketika dia minta izin untuk menyampaikan kejadian peristiwa Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Bagusnya adab akhlak Abu Shuraih ketika meminta izin kepada pemimpin kota Mekkah untuk menceritakan kejadian peristiwa saat Fathu Mekkah. Demikianlah kaum muslimin. Kalau kita berbicara kepada orang yang punya power, punya kekuatan, baik dia pemimpin, orang yang dihargai di masyarakat, minta izin. Itu adabnya. Jangan langsung berdiri seolah-olah kita orang paling hebat, paling tahu. Tidak, minta izin dulu. Misalkan kita singgah di masjid kampung milik orang, izin dulu kalau ingin ceramah atau minta bantuan, sumbangan. Kadang-kadang mampir ke masjid orang tidak punya adab, baru imamnya salam dia maju. Para jamaah, mohon sabilillah, sabilillah, saya orang yang kehabisan bekal. Ada imamnya. Imamnya pun dilangkahin. Ya, ini namanya kurang adab. Lihatlah ucapan Abu Shuraih. Dia minta izin kepada pemimpin Mekkah. Idzan li ayyuhal amiru an uhadditsaka qaulan. Izinkan untukku wahai pemimpin untuk menceritakan kepadamu sebuah peristiwa yang Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Minta izin. Ya kita pun begitu, kalau singgah misalkan antum pulang kampung, posisi antum itu menantu. Ya istri ngajak pulang ke rumah orang tua. Berarti kita apa posisinya? Menantu, betul kan? Istri pulang ke rumah kampungnya, kita menantu. Maka walaupun kita menantu dari bapaknya istri, ketika bergaul di masyarakat, ikut sholat di lingkungan, ibaratnya kita tuh bukan siapa-siapa, kita orang asing. Minta izin kalau ingin pakai misalkan apa yang ada di masjid, minta izin kalau ingin azan, ya boleh saya azan, ya, jangan main langsung maju. Ya, ini adab ketika kita berbicara tentang orang yang memiliki kedudukan, kehormatan dan seterusnya. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Mekkah adalah kota yang dihormati, yang dimuliakan. Bahwa kota Mekkah adalah kota yang dihormati, yang dimuliakan. Karena Allah langsung yang memuliakannya. Karena Allah langsung yang memuliakannya, mengharamkannya. Ya. Karena Mekkah kota yang dimuliakan, dihormati, maka kita harus ikut aturan yang ada di sana. Ini bekal bagi yang mau umroh atau haji, harus menyiapkan fisik, mental, bahwa saya datang ke tempat yang suci, bukan tempat sembarangan. Karena sebagian jamaah menyamakan kota Mekkah itu kayak Bekasi, kayak Jakarta. Akhirnya sampai Mekkah sambil nunggu ibadah haji dia ngepul-ngepul depan hotel. Main apa tuh namanya yang dibanting-banting? Gaplek. Ya, gaplek. Remi udah dibawa dari Indonesia. Gak boleh. Ini kota Mekkah, kota suci. Jangan disamakan dengan tempat-tempat lain, karena dia tempat terhormat. Ya, tempat yang terhormat. Pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, larangan membunuh di kota Mekkah.
Di semua daerah kota suci tidak boleh ada pembunuhan. Dikecualikan dari pembunuhan ini kalau ada yang merusak kesucian kota Mekah, boleh kita lawan. Misalnya video-video yang beredar, lagi sholat taraweh tiba-tiba ada makmum keluar bawa pisau mau ngebunuh imam. Nah, kita yang ngeliat, dibiarin apa kita cegah? Oh biarin, ini ada hadisnya, nggak boleh ngebunuh. Biarin. Jangan, cegah. Boleh kita tangkis, kita balas dia, dipukul, boleh walaupun dia berdarah. Karena ini pengecualian. Jadi larangan membunuh pada kota Mekah dikecualikan ketika ada orang yang ingin merusak kesucian kota Mekah. Boleh kita cegah. Nah itu tugasnya biasanya askar-askar kan, polisi. Kalau ada imam mengimami, berapa polisi tidak ikut sholat. Ngapain? Jaga. Karena peristiwa sudah banyak. Imamnya mau ditusuk, imamnya mau dipukul. Polisi boleh melumpuhkan. Walaupun misalkan sampai berdarah. Ya dia dipukul kena lantai dia berdarah. Gak ada masalah. Pada asalnya gak boleh menumpahkan darah. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Seperti tadi. Mencegah orang yang ingin merusak kesucian kota Mekah. Ya itu boleh. Ada yang menembak-nembak, misalkan menyerang, boleh polisi membalas. Padahal pada asalnya nggak boleh apa? Pertumpahan darah di kota Mekah nggak boleh. Tapi ketika ada orang menyerang, kita membela, itu dibolehkan. Karena darurat. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, haramnya memetik pohon yang ada di kota Mekah. Kecuali pohon yang ditanam oleh manusia, maka boleh dipetik. Haramnya memotong pohon yang berada di kota Mekah kecuali pohon yang ditanam oleh manusia. Adapun pohon yang tumbuh dengan sendirinya itu tidak boleh dipetik. Baik, ini masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain, tapi intinya bahwa kota Mekah itu adalah kota suci, kota yang terhormat. Semoga kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah. Kemudian kita bisa bermanfaatkan untuk ibadah di sana, sholat, ya berdoa di depan Ka'bah, langsung melihat rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan. Jangan memustahilkan segala sesuatu. Saya mah mustahil berangkat ke Mekah, kata siapa? Jangan memustahilkan, oh saya mah miskin, karyawan biasa. Jangan. Allah punya cara kalau kita ingin punya niat kuat berangkat ke Mekah, ke Madinah, Allah punya cara. Tinggal kita berusaha. Di antara usaha apa? Doa, niat yang kuat. Maka Allah kan kabulkan permohonan permintaan kita. Ya jadi sekarang kita banyak berdoa supaya bisa diberi kesempatan untuk berkunjung ke kota suci Mekah dan Madinah. Allahu ta'ala alam. Ada pertanyaan? Silakan. Apabila seorang melakukan beberapa larangan ihram, apakah dia harus melakukan fidyah sejumlah larangan yang dia lakukan atau cukup sekali fidyah? Paham? Pertanyaannya bagus ini. Kalau ada jamaah melakukan pelanggaran murokkab itu apa? Bertumpuk-tumpuk. Dia potong rambut, dia potong kuku, kemudian dia yang lainnya ya. Apakah bayar fidyahnya cukup satu sekali ataukah setiap yang dilanggar bayar fidyah? Saya potong kuku, potong rambut sama pakai penutup kepala 3, berarti 3 kambing. Ataukah cukup satu? Para ulama mengatakan dilihat yang paling besar fidyahnya.
Seperti Ramadan. Seorang puasa Ramadan melanggar lebih dari satu pelanggaran. Minum sengaja. Setelah minum, makan, ada kekuatan, berkumpul dengan istrinya. Dilihat pelanggarannya yang paling berat mana? Berkumpul dengan istri, maka membayar fidyah karena berkumpul dengan istri sudah mewakili pelanggaran makan minum. Wah, cukup, karena ini paling berat ya. Larangan dalam puasa yang paling berat itu berkumpul dengan istri. Nomor 1, jima. Ini mewakili pelanggaran-pelanggaran lain. Nah, untuk ihram, apabila dia pelanggarannya sejenis, ya larangan-larangan ihram, maka cukup sekali fidyah saja. Ya ini, na'am, wallahu alam. Apa keutamaan shaf pertama? Keutamaan shaf pertama, yang pertama apa? Dia adalah anjuran yang sangat ditekankan oleh Nabi. Kata Rasulullah, andaikan manusia mengetahui keutamaan shaf pertama, niscaya mereka akan berlomba-lomba di shaf pertama. Berarti anjuran Rasul langsung yang menganjurkan. Keutamaan kedua, malaikat memuji, bersolawat, mendoakan orang-orang yang berada di shaf paling depan. Ya, ini keutamaan dari shaf pertama. Apa keutamaan membaca zikir setelah sholat maghrib dan subuh seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya? Keutamaannya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia kalau selesai sholat subuh, zikir, maghrib membaca la ilaha illallahnya sebanyak 10 kali. Apa hikmahnya? Mencontoh Nabi. Itu hikmah pahala yang sangat besar. Cara merapatkan shaf yang benar itu seperti apa, Ustadz? Apa cuma nempel saja atau yang lainnya? Terus apa keutamanya? Cara merapatkan shaf, pundak ketemu pundak, tumit ketemu tumit. Nah, itu cara merapatkan shaf. Bila memang mampu. Kalau tidak mampu, sesuai kemampuan saja. Karena kaki orang kan beda-beda. Ada yang kakinya panjang, untuk dirapatkan susah, atau dia gemuk, rapat susah, maka semampunya. Tapi pada asalnya bahwa merapikan shaf itu adalah dengan pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki. Keutamaan merapatkan shaf, menghindari perselisihan. Rasulullah mengatakan, kalian rapatkan shaf-shaf kalian atau kalian akan dijadikan oleh Allah berselisih hati-hati kalian. Jadi kalau kita rapat shaf itu tanda hati kita juga nyetel, nyatu, bersatu. Tapi kalau kita shafnya tidak rapat, tanda hati kita tidak satu, tidak sama. Kecuali pandemi, kalau pandemi lain ya. Karena ada anjuran jarak, itu lain lagi. Kita berbicara kondisi normal. Disunahkan bersedekah seberat rambut bayi saat akikah. Untuk pemberian sedekah diberikan kepada siapa dan batasan waktu pemberian sedekah. Apakah timbangan boleh dikira-kira? Pemberian sedekah rambut bayi yang baru lahir saat akikah dicukur mengikuti timbangan perak bukan emas. Jadi beratnya misalkan 0, sekian, 0, berapa rambut bayi itu kalau ditimbang? 0,1 gram. Tanya ke pasar 0,1 gram perak berapa harganya? Dia bilang 60.000, maka 60.000 itu kita sedekahkan. Jangan rambutnya yang disedekahin, jangan. Jadi sedekah rambut bayi saat akikah itu nilainya. Buat apa orang dikasih rambut bayi ya? Nilainya. Waktunya kapan? Waktunya setelah dicukur ya si bayi pada tanggal 7, maka langsung disedekahkan. Ya tidak ditunda-tunda. Ini. Kemudian kepada siapa yang menerima sedekah? Orang fakir, orang miskin, ini yang berhak menerima sedekah.
Tadi bayar fidyah 1 kambing harus di sana atau boleh di lain hari sudah pulang di rumah? Harus di sana. Jadi pelanggarannya kan di Mekah. Kita cukur rambutnya di Mekah. Maka kambing yang dipotong harus di sana. Kecuali pelaksanaan haji. Haji bagi yang tidak mampu potong kambing, dia hendaklah berpuasa 3 hari di Mekah, 3 hari kalau 7 hari kalau sudah sampai rumah. Jadi 10 hari totalnya bagi haji yang tidak mampu nyembelih kambing. Penjelasan tentang, mohon penjelasan takziah. Disebut niat dan dijadikan dalil melakukan sebagian orang. Apa takbiyah? Takgi apa takbi ini? Hah? Takbiyah. Talbiyah. Oh, tal. Ini kalau tal itu L itu lurus. Kalau L-nya huruf besar lurus bawah. Tengah itu jangan dikasih cabang begini. Itu K namanya kan. Penjelasan talbiyah disebut sebagai niat, dijadikan dalil melafadzkan niat oleh sebagian orang. Jawabnya iya, boleh melafadzkan niat cuma umroh sama haji. Kan cuma talbiyah. Sholat nggak boleh karena nggak ada. Yang disuruh ngucapin cuma apa? Umroh, haji. Udah itu doang. Boleh nggak ditarik-tarik? Sholat, mandi junub, wudu, nggak boleh karena dalilnya cuma umroh haji. Maka ibadah itu tidak boleh kias, tidak boleh ditarik-tarik karena dalil talbiyah cuma untuk umroh dan haji. Boleh kita tarik ke sholat, jadi sholat boleh dong. Labbaika sholatan, nggak bisa karena ini untuk umroh haji saja. Jangan ditarik lebih panjang lagi ke sholat, ke mandi junub, ke wudhu, tayamum, puasa, zakat. Itu mah kebanyakan karena ini dalilnya cuma untuk umroh haji. Kapan membayar fidyah? Saat melanggar larangan langsung bayar fidyah. Tidak boleh ditunda sampai pulang umroh, tidak boleh. As-sadaqah tadfa'ul bala. Bukan hanya sedekah yang menolak musibah. Semua amalan juga menolak musibah. Barang siapa yang menjaga syariat Allah, maka Allah akan jaga. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Jagalah Allah. Maksudnya jaga agama Allah, jaga syariat Allah. Salat dijaga, puasa dijaga, sedekah, umroh, haji, puasa, amalan-amalan lain dijaga. Kalau kita menjaga syariat-syariat Islam, Allah menjaga kita. Dijaga dari musibah, dijaga keluarganya, dijaga anaknya. Jadi bukan hanya sedekah saja. Semua perkara itu bisa menjaga diri kita dengan syarat kalau kita menjaga agama Allah. Maksud saya menyampaikan tadi di muqaddimah, jangan dikait-kaitkan gara-gara dia sedekah selamat. Buktinya pilot pesawat itu rajin sholat. Apakah kita berani bilang sholat tidak menjaga musibah gara-gara si pilot mati juga, tenggelam? Berani mengatakan begitu? Orang soleh tenggelam di laut, padahal dia sholat. Berarti kita nggak usah sholat, sedekah saja karena yang bisa mencegah musibah cuma sedekah. Begitu? Enggak. Orang yang memahami Islam dengan baik, dia akan katakan semua amal soleh pasti menjaga kita. Apakah Anda sholat, apakah Anda puasa, zakat. Kalau hanya dikhususkan sedekah, orang miskin, dia tidak akan bisa mendapat keutamaan ini. Dia hanya bisa sholat. Dia bisa hanya doa pada Allah. Apakah kita katakan orang yang sholat tidak dijaga sama Allah? Tidak, dia juga dijaga. Ya, ini maksudnya. Jadi jangan
membuat cerita-cerita yang bisa membangkitkan hati orang, ini sedekah begini. Tidak, orang sholat juga bisa dijaga. Tapi ingat, semuanya itu berjalan dengan takdir. Ya, bukan semata-mata karena sedekah dia selamat. Enggak, semuanya berjalan dengan takdir. Takdir Allah. Nah, apabila orang tua kita punya penyakit mah, asam lambung, tidak mampu puasa 1 bulan, bagaimana cara bayar fidyahnya? Kalau memang sakitnya yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka baru bayar fidyah. Tapi kalau jenis penyakitnya masih bisa diharapkan sembuh, tidak boleh fidyah, dia harus ganti puasa. Penyakit asam lambung ini bisa diharapkan sembuh atau lama sembuhnya. Dalam kurun waktu setahun kira-kira bisa sembuh nggak asam lambung? Nggak bisa. Kalau nggak bisa baru bayar fidyah. Tapi kalau jenis penyakitnya masih bisa sembuh, jangan bayar fidyah. Bapak-bapak demam bulan Ramadan, demam 3 hari, tidak puasa. Hari keempat enakan, puasa. Maka 3 hari hutang, jangan dibayar pakai fidyah, tapi bayarnya dengan puasa lagi setelah Ramadan selesai. Karena dia termasuk penyakit yang bisa sembuh. Yang fidyah itu untuk penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh. Itu baru bayar fidyah. Caranya bagaimana bayar fidyah? Kita 30 hari nggak puasa. Maka kumpulkan 30 orang miskin, kasih makan siang. Kasih makan malam sekali saja, sekali makan. Pilih makan siang atau makan malam. Atau mau ringkas, beli nasi bungkus 30 bungkus, bagikan ke fakir miskin. Kalau repot ngundang orang ke rumah kan biasanya repot. Piring kotor, gelas harus banyak. Udahlah, simple. Nasi bungkus, tebarkan ke 30 orang miskin. Selesai. Ya, itu caranya. Mau mentah, mentah boleh. Beras. Mentah itu maksudnya beras, jangan uang. Karena kita disuruh memberi makan, bukan memberi uang. Bukan memberi uang, memberi makan. Beras, lauk mateng, sudah ada nasi, ada lauknya. Itu namanya memberi makan, bukan memberi uang. Nanti kan kita suruh, Pak Ustadz, saya kasih uang 20.000, suruh dia beli nasi bungkus. Siapa yang jamin kita kasih uang dia dibelikan nasi bungkus? Kalau dia belikan pulsa, rokok, tidak sah fidyahnya, belum dianggap sudah bayar fidyah. Maka pastikan kita memberi makan, bukan memberi uang, ya. Demikian. Apa hukumnya menerima makanan dari perayaan agama lain Natal karena teman di PT bawa makanan setelah Natalan? Kalau yang memberikan makanan ini orang Kristen yang merayakan Natalan, maka kita tidak boleh ikut makan-makan bersama karena ini termasuk merayakan. Tapi kalau yang bawa makanan orang Muslim, kebetulan dia bawanya habis Natalan, ditanya dulu, ini makanan dari pulang kampung dibawa ke PT atau karena dapat hadiah Natal? Nah, harap dibedakan. Kalau dia bilang ini saya bawa habis Natalan bukan karena saya Natalan ya, emang di rumah lagi banyak kelebihan makanan jadi saya bawa, halal. Ya jadi dilihat siapa ini yang membawa makanan, apakah dia non muslim karena merayakan Natal, maka kita tidak boleh makan-makan bersama karena itu bentuk perayaan, bentuk persetujuan dengan perayaan Natalnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.